Pengadilan Federal Amerika Serikat memutuskan untuk melanjutkan gugatan sekuritas sipil terhadap Ripple Labs, menolak permintaan perusahaan untuk putusan singkat. Gugatan ini menuduh CEO Ripple, Brett Garlinghouse, melanggar Undang-Undang Sekuritas California. Pada tanggal 20 Juni, Hakim Distrik California Phyllis Hamilton memutuskan bahwa juri harus menentukan apakah Garlinghouse membuat pernyataan menyesatkan dalam wawancara tahun 2017. Putusan ini membatalkan 4 tuduhan terkait kegagalan Ripple mendaftarkan XRP sebagai sekuritas, tetapi mempertahankan klaim tentang pernyataan menyesatkan. Kontroversi berawal dari wawancara yang dilakukan Garlinghouse dengan BNN Bloomberg Kanada 7 tahun lalu, di mana dia menyatakan dirinya sangat mendukung XRP. Meskipun demikian, dia diduga menjual jutaan XRP pada tahun yang sama. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sifat XRP sebagai sekuritas. Hakim Hamilton mencatat bahwa Ripple menentang klaim pernyataan menyesatkan dengan menegaskan bahwa XRP bukanlah sekuritas berdasarkan uji Howey. Namun, dia tidak setuju, menunjukkan bahwa XRP bisa dianggap sebagai sekuritas ketika dijual kepada investor retail, karena mereka mungkin mengharapkan keuntungan dari upaya Ripple, salah satu kriteria dalam uji Howey. Pengadilan menyatakan tidak dapat secara hukum menentukan bahwa seorang investor yang wajar akan mengharapkan keuntungan dari tren pasar cryptocurrency umum dibandingkan dengan upaya Ripple untuk memfasilitasi penggunaan XRP dalam pembayaran lintas batas. Kepala Petugas Hukum Ripple, Stuart Alderoty, menanggapi dengan menyoroti bahwa meskipun klaim gugatan kelas dibatalkan, klaim hukum negara bagian individu akan dibahas di pengadilan. Keputusan ini bertentangan dengan putusan Hakim Analisa Torres pada Juli 2023, yang menemukan bahwa XRP bukanlah sekuritas berdasarkan uji Howey. Namun, putusan saat ini menyatakan bahwa keputusan sebelumnya tidak mempengaruhi kasus yang ada. Dalam berita terkait, sektor kripto Amerika merayakan keputusan Hakim Torres sebagai kemenangan, berharap hal itu akan menjadi preseden untuk proses hukum lainnya. Namun, dampaknya agak terbatas, seperti yang terlihat dalam gugatan SEC terhadap Terraform Labs. Dalam kasus tersebut, Hakim Jet Rakoff menolak pertahanan yang bergantung pada kasus Ripple. Terraform Labs akhirnya setuju untuk membayar $4,5 miliar sebagai penyelesaian dengan SEC, menyoroti inkonsistensi dalam pendekatan SEC terhadap regulasi cryptocurrency dan menimbulkan kekhawatiran tentang perlakuan XRP di masa depan. Di platform media sosial Twitter, anggota komunitas XRP sedang membahas apakah SEC akan menangani Ripple dengan cara yang sama seperti Ethereum. Seorang pedagang yang dikenal sebagai XRP Crypto Wolf mempertanyakan mengapa SEC membatalkan gugatannya terhadap Ethereum Consensus sambil melanjutkan gugatan terhadap XRP. Meskipun menghadapi tantangan ini, XRP tetap menjadi salah satu cryptocurrency terkemuka berdasarkan kapitalisasi pasar. Diskusi terbaru tentang dana yang diperdagangkan di bursa ETF XRP telah memicu minat pada mata uang digital tersebut, menunjukkan potensi kenaikan nilai jika hambatan regulasi teratasi. Kepemimpinan Ripple telah vokal dalam mendukung berbagai ETF cryptocurrency, dengan CEO Garlinghouse menunjukkan adanya permintaan untuk alternatif selain ETF Bitcoin dan Ethereum. Sementara hasil akhir dari pertarungan antara Ripple dan SEC belum pasti, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa SEC mungkin tidak menentang putusan bahwa XRP bukanlah sekuritas. Jika skenario ini terjadi, XRP bisa mengalami peningkatan nilai yang signifikan. Antisipasi yang terus berlanjut seputar gugatan ini, terus mempengaruhi arah pasar kripto. Jadi seperti itu update kali ini, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.